Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali dalam Damai Nusaku spesial bulan suci Ramadan dan pertanyaan selanjutnya kita akan dengarkan dari Ananda Fahad Musyafa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, saya Fahad. Jika ada seseorang yang murtad dan ingin masuk agama Islam lagi, apakah cukup dengan kalimat syahadat? Dan apakah dia termasuk dalam orang yang memainkan agama karena dari muslim, murtad dan muslim lagi? Syukran. Masya Allah, ini wajahnya Ustadz Fahad ini ada kiai masa depan nih, Kiai Fahmi. Wow, bercahaya. Silakan Yai. Siapa ini? Silakan. Terima kasih. Jadi keimanan ini, kesaksian kita kepada Allah dan Rasulullah SAW ini bukan untuk menjadi permainan. Ya. Iman itu bukan fungsinya seperti kita pakai baju dalam atau celana dalam yang setiap hari boleh ganti dan berbeda-beda. Iman itu adalah satu hal yang paling fundamental, yang paling berharga. Maka Allah akan menghargai, Allah akan memuliakan orang yang menjaga komitmen imannya. Ketika seorang yang beriman lalu kemudian dia keluar dari keimanannya, ya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung. Karena dia telah menentang dan telah melawan fitrah dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, dia telah menentang dan melawan fitrah alam semesta ini yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. I'tiya tau'an au karha qalata ataina ta'i'in. Itu dalam surah Ad-Dukhan. Wahai bumi dan langit, datang kamu tau'an au karha. Apakah kamu mau sukarela atau terpaksa? Ya, maka bumi dan langit semua mengatakan ataina ta'i'in. Kami datang kepadamu ya Allah, seraya tunduk dan pasrah kepada semua kehendak-Mu. Maka dengan dua hal inilah, orang yang kemudian murtad dari agama Islam, keluar dari komitmen persaksian keimanannya yang paling mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya balasannya dunia dan akhirat. Ya. Di dunia dia jelas dia tidak diakui sebagai muslim. Mati dia, kalau dia mati dan tidak kembali kepada Islam, maka dia dikuburkan bukan di kuburan kaum muslimin. Kemudian dia dihukumi kafir, ya, istri harus diceraikan dari dirinya kalau dia beristri atau bersuami. Ya, kemudian tidak mendapatkan, tidak punya hak saling mewarisi dengan keluarga atau istrinya yang masih beragama Islam, termasuk dengan orang tuanya yang muslim, itu tidak ada hak saling mewarisi. Itulah konsekuensi. Ya, ini kalau dia kafir secara sadar, murtad secara sadar. Beda kalau dikafirkan oleh, nah itu nggak boleh. Mengkafirkan orang nggak boleh, karena konsekuensi sama beratnya dengan orang yang murtad. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ketika momentum ada orang yang murtad dan berlaku hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mayyartadda minkum, mayyartadid minkum an dinih, maka orang yang murtad dari agamanya itu apa? Faqad habita amalu. Semua amalnya itu hangus. Ya, kalau dia tetap dalam kemurtadannya, dalam kekafirannya, kemudian dia bahkan menentang, melawan umat Islam, melawan Allah dan Rasulnya, maka ada hukum yang lain yang lebih berat. Ya, itu yang di zaman Nabi SAW ditegakkan dan para khulafaur rasyidin menegakkan hukum bagi orang yang murtad itu diperangi. Kalau dia melawan negara. Gitu ya. Tapi kalau dia sifat pribadi, nah ini kita tidak bisa langsung mengeksekusi seperti itu. Nah, kalau dia bertobat kembali kepada Allah, ya kita lihat kan orang yang murtad ini kan sebenarnya dalam hukum fikih itu harus ada apa? Harus diajak kembali kepada Islam, wa yustatabu, dan diminta dia untuk bertobat kepada Allah. Ya, kalau dia mau langsung ketika itu, maka diterima lagi. Dia harus bersyahadat ulang. Tapi kalau dia diselangi dengan amal-amal perbuatan yang merusak agama, merusak bangsa, merusak negara, memfitnah umat Islam dan sebagainya, maka tentu ada konsekuensi hukumnya.
Tapi kemudian kalau dia bertobat betul-betul, dia bertobat pada Allah dan dia kembali kepada Allah, maka dia bisa saja diterima lagi kembali sebagai muslim. Dengan apa? Dengan dia mengulangi dan memperbaharui syahadatnya. Kenapa? Karena amal dia semua sebelumnya sudah hangus. Kalau dia mau jadi muslim lagi, kita terima, kita sambut dengan baik. Tapi kalau dia terus mempermainkan ini, ada batasnya. Innalladzina amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kalau dia terus menerus menukar, mengganti-ganti akidahnya semau dirinya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustadz Fahmi, kalau kita kembali kepada kesaksian yang paling awal sebelum manusia diturunkan di muka bumi ini dalam Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah tidak mencukupkan itu untuk kita tetap taat kepada Allah? Tak perlu kita harus menjadi kafir atau bahkan murtad tadi. Ya, Mas Agung, ini pertanyaannya menggelitik ya. Dan ini harus didudukkan ya. Ketika Allah dalam surat Al-A'raf 172 menyatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Itu adalah bagaimana Allah menanamkan fitrah tauhid itu kepada setiap jiwa manusia yang akan terlahir ke muka bumi, itu sudah dibekali fitrah tauhid. Ya, semuanya itu lahir dalam keadaan fitrah suci, membawa tauhid kepada Allah. Tapi tadi kembali kepada yang pertama saya jelaskan, bahwa walaupun setiap jiwa itu hakikatnya lahir dalam keadaan fitrah tauhid, dia sudah ya di briefing oleh Allah dalam tanda petik ya di alam arwah bahwa mereka harus senantiasa mengakui Allah sebagai Rabbnya, penciptanya, dan harus disembah oleh setiap makhluk. Ya, walaupun sudah di briefing begitu, nanti terlahir ke dunia, ini kan beda alam. Tadi alam roh, ini alam syahadah. Alam syahadah itu syahadat. Alimul ghaibi was syahadah. Ya, kita di alam roh semuanya bersyahadat kepada Allah, betul. Tapi pembuktian syahadat kita di alam roh itu akan dikuatkan dan akan divalidasi kembali oleh Allah ketika kita bersyahadat di alam syahadah. Alam nyata, tahu alam nyata? Ya, bukan alam yang kasat mata, gitu ya. Maka di situ pentingnya dirawat, dididik oleh orang tua. Maka apa Nabi SAW melanjutkan dalam hadisnya, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang mendidik anak ini, dia nanti ya bagaimana? Bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Majusi. Begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih jawabannya Kiai Fahmi. Selanjutnya Ananda Ajeng, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ajeng. Afwan Ustadz ingin izin bertanya. Ustadz, bagaimana jika ada seorang non-muslim yang ingin masuk Islam? Jika dia bersyahadat, apakah harus ada saksinya? Dan apakah ada ketentuan dari jumlah saksinya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Mustafa. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sederhana, tapi ini sangat penting, harus kita ketahui, terutama wahai saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air yang non-muslim, atau yang tidak sebangsa dan tidak setanah air yang non-muslim, yang mana agama Islam ini sudah tersebar luas dan bahkan hampir tidak ada sedikit sejengkal tanah di bumi pun kecuali sudah diketahui Islam ada di situ. Maksudnya sudah diketahui informasinya tentang Islam. Sehingga tidak sedikit, apalagi sekarang ini ya, saya melihat di medsos tidak sedikit orang-orang yang mau masuk Islam. Bagaimana caranya syahadat? Mau ketemu ustadz masih lama, apalagi ustadz yang kondang, susah ditemuin, gitu kan? Atau pengen ke masjid, masjidnya jauh, atau malu-malu dan lain sebagainya. Sesungguhnya untuk masuk Islam itu sangatlah
mudah. Tidak susah. Ya. Kalau ada keinginan dari hati kita, kita ingin masuk Islam. Cepat-cepatlah kita bersyahadat. Dikhawatirkan, ya, kalau kita nunggu ustadz, nunggu disaksikan, nunggu ada persaksian. Sebelum kita bersyahadat lalu kita mati. Bagaimana nasib kita? Berarti kita mati sebagai non-muslim. Maka langsung kita bersyahadat. Ya. Kalau tidak bisa, kita bisa baca. Ya kan? Zaman sekarang zaman canggih. Jadi sangat mudah. Adapun persaksian itu perlu. Itu perlu. Agar apa? Antum semua, Bapak Ibu yang masuk Islam, tahu kalau Bapak Ibu sudah Islam, sudah Muslim. Sehingga kalau mati, kalau meninggal, dikafani, disolati sebagaimana orang Muslim. Kalau diam-diam tidak ada persaksian, nanti dibakar matinya. Gitu kan. Jadi intinya langsung syahadat saja kalau mengalami kesusahan. Tapi kalau mudah di depan ustadz tiba-tiba, ustadz saya ingin masuk Islam, silahkan langsung dipersaksikan. Adapun setelah saya syahadat, langsung juga kita menemui ustadz, kita ke masjid, minta piagam dan lain sebagainya. Kalau bisa masjid yang paling gede Istiqlal, tidak apa-apa, itu biar diketahui orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kiai Fahmi ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, menambahkan sedikit ya, ini penting bagaimana prosesi kita bersyahadat bagi yang non-muslim. Di zaman Rasulullah pernah terjadi seperti itu ketika ada seorang yang memiliki pengaruh, memiliki kekuasaan besar, lalu kemudian dia tertarik kepada Islam dan tidak berani untuk menunjukkan bahwa dia ini sudah muslim. Sesungguhnya dia sudah bersyahadat. Siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi atau Negus dari Abyssinia itu, dia adalah raja yang beragama Nasrani. Tapi dia bersikap adil kepada umat Islam. Ya. Bahkan memenangkan umat Islam ketimbang orang-orang musyrikin Quraisy itu. Maka turunlah rangkaian ayat yang ada dalam surah Al-Maidah yang menyatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dinyatakan bahwa orang Nasrani orang yang paling dekat hubungan dengan Islam. Maka itu Nabi mengatakan ketika Raja Najasyi itu meninggal dunia, perintahkan pada sahabatnya, sholatkanlah gaib saudara kalian yang baru saja meninggal. Siapa? Raja Najasyi. Oh muslim? Iya, dia sudah bersyahadat. Cuma dia menyembunyikan syahadatnya, keimanannya kepada Allah. Jadi yang paling penting dibutuhkan tetap kesaksian bahwa dia pernah melakukan bersyahadat kembali. Baik, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi, akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.